sukacita yang besar dalam rencana Allah yang Maha Kuasa. Rabi yang Bapak seluruh umat Tuhan, baik yang hadir di sini maupun umat Tuhan
yang ikut hadir dalam ibadah live streaming dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Ya, shalom Ibu Bapak. Ya, shalom. Firman Tuhan. Pada pagi hari ini suasana agak berbeda, ya. Mungkin saudara ya, banyak jemaat yang sedang bergumul, mungkin ada yang sakit apa ya. Kita doakan supaya cepat dipulihkan ya. Dan baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam suasana perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Sampai nanti pada bulan Mei nanti kita akan rayakan bersama kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara, setelah bangkit dari kematian, Kristus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan kita mencatat lebih kepada 500 orang saksi mata. Saudara, artinya apa? Bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu bukan dongeng, tetapi sebuah fakta. Dan 40 hari, sekali lagi 40 hari, Kristus berulang kali menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia telah bangkit dan hidup. Saudara, untuk itu hari ini saya akan berbicara tentang kebangkitan tubuh. Kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35. 1 Korintus pasal 15 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saya lanjut ke 42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaninya. Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Ini kabar baik bagi kita semuanya, umat yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, tentang kebangkitan orang-orang mati atau kebangkitan tubuh ini, saudara, ini dalam kitab Perjanjian Lama sudah dituliskan. Khususnya kitab Daniel menuliskan. Saya akan lompat ke kitab Daniel, Bapak Ibu ya. Daniel pasal yang ke-12 ya. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan demikian. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, kitab Daniel ditulis kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi. Saudara, Daniel oleh ilham daripada Roh Kudus sudah mengungkapkan satu pengharapan ini, ya, satu kebenaran yang menimbulkan pengharapan bagi umat Tuhan, bahkan bagi dunia, bahwa Tuhan pada akhir zaman akan membangkitkan semua orang yang sudah mati. Saudara, karena itu kalau ada saudara kita yang sudah mendahului kita, jangan terlalu kita berduka cita. Karena apa? Sesungguhnya mereka sedang beristirahat
dan ada waktunya mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. So, kasih Tuhan, Rasul Paulus kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang ragu-ragu tentang kebenaran ini pada zaman gereja mula-mula, ya. Dan ini mungkin saja pengaruh daripada ada satu golongan sebelum kebangkitan Kristus itu di Israel ada beberapa golongan atau mazhab, ya, kepercayaan agama Yahudi. Yang pertama, golongan Farisi, itu mereka mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Paulus dia berasal dari mazhab ini, ya, berasal dari golongan Farisi. Kemudian ada golongan Saduki, ya, golongan yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Dan kemudian ada lagi golongan Herodian dan beberapa golongan lainnya. Saudara, maka pada zaman Rasul Paulus pun, ya, setelah nyata bahwa Kristus sudah dibangkitkan dan disaksikan oleh lebih dari 500 orang saksi mata, ada tidak sedikit orang yang meragukan akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Maka pada ayat 35 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus, sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya, ada beberapa yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, tetapi ada juga yang percaya, namun mereka juga bingung. Bagaimanakah, ya, atau ya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita melihat, saudara, contoh daripada tubuh kebangkitan ini, ya, kita mengacu kembali kepada kebangkitan Kristus. Kristus sebagai yang sulung dari setiap orang, ya, atau dari orang-orang mati yang dibangkitkan. Pada ayat 13 1 Korintus pasal 15, ya, ayat yang ke 20, ya, atau mungkin ayat 13 dulu, ya. Ayat 13, ya, saya akan bacakan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kemudian ayat 20, ya, saya lompat ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi Kristus, ya, adalah sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, yang telah dibangkitkan, yang pertama-tama. Dan ini menjadi model daripada tubuh kebangkitan kita nantinya. So, kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 itu, ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 36, ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Ya. Karena ini menceritakan tentang kebangkitan daripada Kristus, saya akan baca seluruhnya, ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah.
Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43 kita baca bersama-sama. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, ya. Nah, keempat Injil ini mencatat peristiwa yang luar biasa ini, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Injil Lukas lebih rinci lagi, ya, bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid tentu kaget bukan main, saudara. Coba kalau kita pikirkan, seandainya kita ini, ya, sudah menguburkan saudara kita yang meninggal sudah 3 atau 4 hari, kemudian kita beribadah begini, kumpul untuk beribadah, tiba-tiba dia muncul di situ. Kira-kira bagaimana perasaan saya dan saudara? Wah, tentu kita ini, ya, ngeri-ngeri sedap, saudara, ya. Tiba-tiba saja orang yang sudah kita kuburkan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ada di tengah-tengah kita, ya. Waduh, tentu pasti pada lari semuanya, saudara, ya. Sama yang dialami oleh para murid ini. Ketika mereka berhimpun dan tiba-tiba Yesus muncul saja di situ, saudara, wah, mereka pada ketakutan. Ayat 37 mereka berkata, dituliskan begini, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka melihat hantu Yesus. Saudara Tuhan, mereka mengira, gitu. Mereka mengira bahwa mereka melihat hantu. Sebab pada umumnya kalau orang sudah mati kemudian muncul kembali, itu hantu, saudara. Tetapi yang dilihat oleh mereka rupanya bukan hantu, saudara. Yesus kemudian berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Saudara, kita tadi sudah tahu bahwa kemudian Yesus menyatakan diri, ini aku. Sebab hantu tidak ada daging dan tulangnya. Kemudian Yesus, ya, minta sesuatu untuk dimakan, saudara, dan diberikan ikan goreng dan kemudian dimakan. Artinya apa? Bahwa benar yang bangkit itu adalah tubuh daripada Yesus. Nah, dalam hal ini saya minta saudara waspada dengan penyesatan. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, ya. Di situ para ahli Taurat dan mahkamah agama Yahudi memanggil para tentara, ya, atau pasukan yang menjaga kubur Yesus. Kemudian mereka memberikan uang. Uang rupanya berkuasa, saudara, di mana-mana, ya, saudara, ya. Memberikan uang kepada mereka supaya mereka mengubah cerita itu. Maka tersiarlah kabar sampai hari ini di antara orang Yahudi bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit dan mayat Yesus itu dicuri oleh para muridnya. Saudara, ini penyesatan. Saudara, kemudian bahkan di beberapa YouTube saya melihat, ya, saya mendengar ada beberapa orang yang menceramahkan tentang kebangkitan Yesus ini. Saudara, mereka membacakan ayat ini, saya kaget juga. Mereka membacakan juga ayat ini, tetapi intinya mereka tidak percaya bahwa yang bangkit itu Yesus. Mereka mempercayai, ya, apa yang mereka selama ini percaya bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Saudara, yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Jadi kalau Yesus yang hadir di Lukas pasal 24 ini kemudian dia makan ikan goreng, itu berarti memang Yesus tidak mati, katanya, ya. Sebab kalau orang dibangkitkan itu, saudara,
menurut mereka itu rohnya dibangkitkan. Saya masih sampaikan saudara, ya. Yang dibangkitkan bukan rohnya. Kalau roh orang mati tidak perlu dibangkitkan lagi. Roh itu kekal, saudara. Iya. Tapi yang dibangkitkan ini adalah tubuh, saudara. Ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh. Nah, sebagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, manusia terdiri dari 3 bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh terpisah dari tubuh, ya kelemun-kelemun saudara, tidak kelihatan saudara. Ya, saudara. Tapi kalau tubuh terpisah dari roh, saudara, maka ya namanya mayat, saudara, mayat. Sekasih Tuhan. Dan yang dibangkitkan, dan maaf ngomong ya, kalau roh saja tidak bisa disebut manusia, kalau tubuh saja juga tidak bisa disebut manusia, atau kalau pikiran saja, jiwa, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak, itu juga tidak bisa disebut manusia. Manusia itu akan bisa disebut sebagai manusia kalau 3 unsur ini saudara menyatu, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Nah, saudara, kita memang akan mengalami mati karena dosa, saudara. Tetapi ada jaminan bahwa kita akan dibangkitkan, ya. Saudara, jadi yang dibangkitkan itu bukan rohnya tapi tubuh. Dan tentu roh, jiwa, dan tubuh sama seperti tubuh daripada Yesus Kristus. Seperti itu, saudara. Nah, mungkin ada bertanya begini, loh kalau begitu bagaimana Rasul Paulus menuliskan bahwa darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga? Dalam hal ini saudara harus mengerti bahwa ya, yang dibangkitkan itu bukan tubuh alamiah kita, tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh rohania masih memiliki tulang dan daging, saudara, tapi tulang dan daging rohania, saudara. Nah, kita akan melihat ya perbedaan antara tubuh Yesus ketika sebelum dibangkitkan dan sesudah dibangkitkan. Saudara, sebelum dibangkitkan sama seperti kita hari ini. Kita merasa lapar. Yesus juga bisa kena sakit, demam juga bisa, saudara. Ya, sakit apa juga bisa. Saudara, Yesus kalau pergi dari Galilea ke Yerusalem juga harus itu berjalan ke sana. Naik keledai, naik onta, saudara, zaman dahulu, saudara, bersama dengan murid-muridnya, atau jalan kaki, saudara. Nah, tetapi memang diceritakan sekali waktu, pada waktu tertentu Yesus bisa menghilang gitu saja, ya. Tapi itu jarang sekali. Nah, kita akan melihat bagaimana keadaan tubuh kebangkitan Yesus dan tubuh kebangkitan kita nantinya. Saudara, yang pertama dalam Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 36, ya. Saya akan bacakan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Perbedaan tubuh rohania dengan tubuh alamiah. Setelah Yesus bangkit dari kematian,
Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini bedanya, saudara. Ya. Dan tubuh rohania bersifat kekal, tidak bisa sakit dan tidak bisa mati. Dan hebatnya bisa makan ikan goreng, saudara. Ya, saudara yang suka makan jangan takut, saudara. Ketika dibangkitkan, saudara masih punya kesempatan untuk makan. Amin. Ya, jangan khawatir, saudara. Ya. Nah, kita lihat juga dalam Yohanes pasal 20, ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang berikutnya saya akan bacakan, ya. Nah, keadaan daripada tubuh Yesus, saudara, setelah dibangkitkan. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan, ya. Jadi tubuh kebangkitan Yesus tidak lagi dikuasai oleh ruang dan waktu. Karena dalam Lukas tadi tidak dijelaskan apakah murid-murid berada dalam satu ruangan, tapi dalam Yohanes ini, Yohanes menulis menceritakan bahwa ketika murid-murid berada dalam satu ruangan yang terkunci, dan Thomas yang tidak percaya ada di situ, tiba-tiba Yesus hadir di situ. Dan hebatnya, saudara, pada waktu Thomas bertanya atau berkata, sebelum jari-jariku aku masukkan, aku cucukkan ke lubang bekas paku daripada tangan Yesus, ya, maka sekali-kali aku tidak percaya. Yesus pada waktu kelihatan tidak ada bersama dengan mereka, tetapi semua apa yang dibicarakan oleh Thomas, semuanya didengar dengan tepat oleh Yesus, saudara. Itu tubuh kebangkitan, saudara. Jadi Yesus langsung berada di tengah-tengah mereka. Padahal ruangan itu terkunci. Artinya apa? Tubuh kebangkitan tidak lagi, ya, dikuasai atau, ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau masuk saja, saudara. Nah, itu hebatnya, saudara. Dan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ini tanganku, ya, yang bekas lubang paku ini. Pada waktu Yesus dibangkitkan, masih ada luka-lukanya yang masih, ya, tidak ditutup, saudara. Tangannya lubang paku, bekas lubang paku, lambungnya, kakinya, ya, bekas lubang paku, saudara. Mengapa demikian? Karena Yesus masih menjalankan misinya bagi saya dan saudara. Dia naik ke surga untuk menjadi imam besar untuk kepentingan saya dan saudara, ya, untuk mempersembahkan korban, yaitu darahnya sendiri, untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, ya, saudara kasih Tuhan. Tetapi kita nanti yang akan dibangkitkan, kita dibangkitkan dalam keadaan yang normal, saudara, yang normal, sempurna, tidak ada cacat celahnya. Kalau saudara
mungkin mengalami kecelakaan, pada waktu dibangkitkan nanti saudara sempurna. Saudara, tapi ini ada ajaran lain ya. Saya juga kaget waktu Ibu Gembala dengar ada ceramahnya salah satu tokoh agama mengatakan bahwa ya di surga itu tidak menerima orang kulit hitam. Kaget juga. Ya. Ya. Jadi ini rasialis sekali ya. Tidak menerima orang kulit hitam katanya. Jadi kalau orang kulit hitam harus dimandikan dulu di kali ya di surga itu, nanti berubah jadi warna jambu merah katanya. Ya. Waduh ya. Nah saudara, jadi jangan takut, di surganya Tuhan Yesus orang hitam, orang putih, apa semuanya diterima. Amin. Ya. Semua dikasih Tuhan ya. Tidak dirubah-rubah saudara. Nanti orang hitam syarat jadi putih kan tidak kenal lagi kita ya. Tetap aja saudara ya. Ya. Cuma memang tidak ada orang tua, tidak ada cacatnya di sana nanti. Kita semua dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna. Ya. Ya. Saudara yang hari ini giginya copot jangan khawatir. Amin. Ya, waktu dibangkitkan nanti giginya sempurna. Haleluya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, pada Lukas pasal 24 tadi ayat 37 sampai 40 ya, tubuh surgawi itu memiliki daging dan tulang, sudah saya sebutkan ya, memiliki daging dan tulang. Kemudian Matius pasal 22 ayat 30. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh setiap orang percaya. Matius pasal 22 ayat yang ke-30. Pada waktu orang dibangkitkan, pertanyaan begini, apakah nanti orang bisa kawin dan mengawinkan? Nah, saudara, Matius pasal 22 ayat 30 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pada waktu dibangkitkan nanti orang tidak kawin dan tidak mengawinkan. Bagaimana kalau ada surga yang di sana diceritakan bahwa ada disediakan 70 atau 72 bidadari bagi laki-laki. Ya. Saudara, ini satu orang ya disediakan 72 bidadari. Kalau Pak Ketut Sumenar masuk surga ya, surga sebelah disediakan 72 bidadari yang cantik-cantik, yang tembus pandang. Kalau makan kelihatan itu. Ya, apa yang dimakan itu? Ya, saudara ya. Dan saya percaya pasti Ibu Sumenara tidak mau masuk surga itu. Dia pasti akan sedih sekali. Waduh, di dunia dia setia, tapi di surga wah enak-enak itu ya. Ya, kasihan. Tapi puji Tuhan, di surga Kristus Yesus Tuhan kita, di situ orang tidak kawin dan tidak mengawinkan. Dan pertanyaannya, masih kenal tak kita dengan istri kita waktu di dunia atau suami kita waktu di dunia? Masih mengenal. Tapi kita tidak lagi hidup sebagai suami istri, tapi hidup sebagai seorang seperti malaikat-malaikat di surga. Karena itu saudara, ya, saudara yang belum menikah jangan mikir nanti saja menikah waktu sudah di surga. Tidak ada pernikahan di surga, saudara. Iya, tidak ada. Nah, yang saudara mau menikahlah di bumi. Karena itu yang waktunya menikah segera menikah. Ya, cari pasangannya. Amin. Amin semua. Cari pasangannya selama ada di dunia. Sebab firman Tuhan katakan, ya, pada waktu orang dibangkitkan, orang akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Nah, saudara, ini keadaan tubuh kebangkitan. Ya, dan kita akan nanti selama-lamanya bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, kapan ini waktunya dibangkitkan bagi kita? Kalau Kristus 2000 tahun yang lalu sudah dibangkitkan, dan sekarang ini Yesus tinggal di surga menunggu, ya. Atau coba kita baca Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 itu. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perangkat nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, Kristus harus tinggal di surga. Ya, saudara, sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, saudara Tuhan. Nah, kapan kita akan mengalami kebangkitan? Atau orang-orang yang mendahului kita, yang sudah ada orang tua kita yang sudah meninggal, kapan mereka akan dibangkitkan? Saudara, untuk itu kita akan melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 55. Kita kembali kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 5 sampai berikutnya. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, kapan waktunya? Saudara, nah, ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, kasih Tuhan. Kita ini mengalami, dunia ini mengalami panas dingin, mengalami situasi seperti ini, saudara. Nah, kalau kita tahu membaca tanda-tanda zaman, kita bersyukur. Kenapa? Ini memang sudah waktunya. Kita tidak perlu mengeluh dengan keadaan ini. Kita bersyukur, bersukacita karena apa? Karena semua janji Tuhan sedang masuk dalam proses penggenapan. Ya. Jadi pada waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan saya yakin ini di tengah masa tribulation, setelah 3,5 tahun pertama, ya, di akhir masa 3,5 tahun pertama, maka malaikat itu akan meniup sangkakalanya. Nanti saudara bisa juga baca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Penghulu malaikat itu akan meniup sangkakalanya. Dan beberapa waktu yang lalu dunia dihebohkan dengan terdengarnya suara seperti sangkakala di beberapa negara. Saya dengar di Amerika, ya, di Amerika ada bunyi trompet, kemudian di Jerman ada juga, ya, di Australia saya dengar juga ada itu bunyi trompet itu, saudara, di angkasa. Dan mereka bingung, cuma di Bali aja belum, ya. Ya, saya berdoa, siapa tahu Tuhan kabulkan, nanti ada bunyi trompet, tengah malam, ya. Nah, itu kemungkinan malaikat masih uji coba, ya, uji coba trompetnya, sampai waktunya nanti, ya. Sebab pada waktu penghulu malaikat meniup trompetnya itu, seluruh dunia mendengar. Maka yang pertama, orang-orang mati yang dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang pertama yang terjadi, ya. Nah, sementara orang-orang mati yang lain belum bangkit. Hanya orang-orang mati yang dalam Kristus akan dibangkitkan dan memakai tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, dan akan memakai jubah kemuliaan. Apa itu jubah kemuliaan? Segala perbuatan baik kita, saudara, ya, itu menjadi aksesoris. Tubuh kemuliaan dari Tuhan, terus kemudian segala perbuatan baik kita menjadi aksesoris. Dan kitab Daniel tadi, pada Daniel pasal 12 ayat yang kedua, ya, atau ayat yang ketiga, ada orang-orang yang nantinya dibangkitkan, mereka, atau mungkin
pada ayat berapa? Coba kitab Daniel pasal 12 ayat 3 ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Masih tetap 3 ya. Seperti bintang-bintang di ya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Jadi tubuh kemuliaan nanti itu akan bercahaya, masing-masing punya kemuliaannya. Saudara perhatikan, orang-orang yang hidup benar dan yang melakukan pelayanan, ya, melakukan banyak berkorban, banyak bekerja, banyak berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan, banyak membimbing jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, banyak menyelamatkan jiwa-jiwa, maka dia akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Perhatikan, saudara. Ya. Jadi masing-masing kita nanti mempunyai tubuh kemuliaan yang berbeda cahayanya. Boleh katakan auranya begitu, ya, cahaya. Masing-masing akan memancarkan cahaya yang berbeda, sesuai dengan jerih lelahnya selama di dunia. Karena itu, saudara, selama kita hidup di dunia ini, ya, mari kita ikut terlibat berjerih lelah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan mengeluh, ya, jangan patah hati. Mungkin orang lain bisa mengecewakan kita, orang lain bisa juga menghalangi kita, ya, sepertinya. Tetapi jangan saudara mundur, maju terus. Karena apa? Sesungguhnya upah yang disediakan bagi kita itu sangat besar, ya. Nah, kasih Tuhan. Nah, sekali lagi, setelah kita tahu bahwa ada pengharapan di dalam Kristus, bahwa kita orang-orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan, maka tubuh orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu akan naik ke surga. Ya, dinaikkan, akan dibawa ke mana? Awan-awan yang permen. Di sini dikatakan awan-awan yang permen. Ya, saudara, dan disitu akan berjumpa dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Ya, sebelum Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia dan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, maka orang-orang yang dibangkitkan ini akan bersama dengan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, ya, ini kasih karunia kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, memelihara imannya sampai masa itu nanti, yang masih hidup. Setelah orang-orang mati dibangkitkan, maka orang-orang yang masih hidup itu akan diubahkan dalam sekejap mata. Ya, sudah diubahkan. Tubuh kita akan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi bersyukur, baik orang-orang yang mengalami mati maupun orang-orang yang masih hidup pada waktu itu, karena apa? Sama-sama akan diubahkan memakai tubuh kemuliaan. Saudara, itu orang-orang yang layak untuk diubahkan, saudara. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan yang layak untuk ikut turun memerintah bersama dengan Tuhan akan turun bersama dengan Tuhan pada waktu Tuhan turun, ya, untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan, saudara. Dan Tuhan akan menghukum iblis dan semua orang-orang yang dalam pengurapan iblis, ya. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dan semua orang-orang yang dibangkitkan, yang ikut turun, akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam pemerintahan 1000 tahun damai, saudara. Saudara, nah, kok bisa 1000 tahun? Iya, karena setiap orang sudah dibangkitkan atau diubahkan sudah dalam kehidupan yang kekal, tidak bisa sakit, tidak bisa mati, dan akan ikut memerintah, ya, orang-orang dunia yang masih tinggal nanti, saudara. Dan dunia akan dipulihkan lagi oleh Tuhan, saudara. Kitab Yesaya mengatakan bahwa yang mati
mati belum mencapai 100 tahun dianggap kena kutuk, saudara. Jadi umurnya orang nanti akan kembali panjang-panjang lagi, saudara. Pada zaman atau pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Sebelum kemudian langit dan bumi ini, sesudah kerajaan 1000 tahun damai, kita tahu bahwa ada pemberontakan Gog Magog, ya, seluruh dunia yang terakhir itu. Setelah dunia ini nanti akan berlalu, maka Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru untuk saya dan saudara. Ya, nah ini bicara mengenai masa depan kita. Karena itu, dari tempat ini saya mesti sampaikan. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan pada kita dalam Kolose pasal 3, 1-4. Ya, kalau kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, marilah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita memikirkan perkara-perkara di atas lebih daripada perkara-perkara yang di bawah, melebihi perkara-perkara yang di bawah, saudara. Bahkan di sini tidak ada. Rasul Paulus menuliskan, saya akan bacakan ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Namun sebagai orang yang bijaksana, kita juga memikirkan perkara-perkara yang menjadi tugas kita selama di bumi ini, ya. Kita lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kemudian yang berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita dalam hidup ini, ya, kita kalau diberikan kesempatan hidup ini, itu berarti bagi kita bekerja dan menghasilkan. Pak Yohanes, saya senang sekali beberapa minggu yang lalu sempat telepon saya, Pak, puji Tuhan, saya semangat sekali, saya sekarang semangat untuk memberitakan Injil. Tapi teman-teman di sana tidak ada yang mendukung, Pak. Tidak ada masalah, ya, itu urusan mereka. Yang penting Pak Yohanes tetap semangat memberitakan Injil. Dan Pak Yohanes luar biasa, usia 75 tahun, naik sepeda motor dari Singaraja datang ke Denpasar untuk bisa beribadah bersama dengan kita. Tapi kemarin, saudara, berangkat jam 12:30 sampai di sini jam 6, saudara. Karena apa? Waktu di jalan katanya sudah apa itu namanya, mata berkunang-kunang. Jadi motornya lari sendiri kemana ini? Tidak jelas, saudara. Nah, makanya harus berhenti. Makanya saya bilang sampai Pak, usia sudah 75 tahun. Dia sudah, kalau memang ikut ibadah live stream yang ada di sana atau bagaimana, ya, atau naik, ya, naik angkutan aja ke sini, ya, nanti pulangnya bisa saya antar, berarti saya yang harus ke Singaraja, ya. Ya pokoknya bagaimana caranya, ya, ya kalau sehat fit ya nggak apa-apa, ya naik motor, tapi luar biasa, ya, tepuk tangan. Nah, karena itu mari saudara, pergunakan kesempatan ini untuk kita bekerja, menghasilkan buah, supaya hidup ini berarti, dan pada waktu kita dibangkitkan, ya saudara, kita akan, saudara, menikmati segala jerih lelah kita sebagaimana yang, ya, Tuhan sudah janjikan. Kiranya khotbah saya ini boleh membangkitkan semangat untuk bekerja bagi kerajaan Allah, ya, dengan lebih keras lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.